Sekalipun emas menjatuhkan dirinya ke dalam lumpur, dia tetap emas. Dia tidak pernah jadi lumpur. Longor. Bukan logika kah seperti itu? Aku telah disalib atau gimana menunjukkan bahwa itu disalib. Gini ya bang, nggak ada dibilang orang berak itu berdosa, nggak ada. Jangan longor, jangan idiot ya. Sekali lagi saya katakan ya. Orang makan itu nggak berdosa, orang menyusui itu bukan dosa bang. Kepalamu ada nggak sih bang? Yang kedua ya, berbohong itu lebih utama daripada logika. Yang saya lihat seperti itu. Melalui darah Yesus itulah kurban itu dilakukan sampai detik ini. Wah, nggak masuk akal itu. Maka Yesus dalam keilahiannya satu di dalam Bapa yang adalah Allah. Jadi yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapa? Iya. Nggak asli. Kenapa? Apanya KW? Berarti kalau KW maksudnya tuh Ya. nggak asli gitu. Iya, setelah Yesus itu udah pasti KW. Oh. Kalau Iya. kalau Berarti dia sebelum akan Yesus meniru lahir, perkataan Yesus. Berarti dia kalau akan sebelum meniru perkataan kalau sebelum Yesus lahir berarti Buktikan kalau ada. Yesus Buktikan kalau ada. Buktikan berarti, aja. Jangan jangan enggak. dulu bilang kalau sebelum Yesus berarti yang sebelum Yesus itu mana dulu? enggak. Tunjukin aja dulu. Ya kalau nggak ada ya ngapain? Saya kan tanya. Iya. Tadi katanya kakak kalau yang asli yang original itu kan yang pertama. Iya. Halo. Nah, sebelum Yesus lahir kan sudah ada ibunya dulu. Yesus itu adalah Allah. Keilahiannya itu sebelum dunia ini ada, telah ada. Dari tadi berarti nggak nyimak. Saya katakan dia itu adalah Allah. Baru 2000 tahun yang lalu dia datang kepada Maria dan mengambil rupa manusia melalui rahim perawannya Bunda Maria. Oh, terus yang mengutus ke Bunda Maria itu siapa? Nggak ada, Bunda Maria itu bukan utusan. Enggak, yang Bunda mengutus, Maria itu bukan utusan. yang mencipta berarti anaknya. Yesus dalam keilahian. Betul. Keilahiannya itu yang menciptakan seluruh dunia ini. Nah, berarti anaknya menciptakan ibunya gitu. Itu kan kemanusiaannya yang dilahirkan. Keilahian Yesus itu tidak diciptakan. Nah, terus yang harus Karena dia disembah pencipta. itu yang Yesus atau yang Allah? Kami itu menyembah ilahi Yesus dalam daging, dalam kemanusiaannya. Karena dagingnya dengan keilahian itu tidak bisa dipisahkan. Berarti suci dong Yesus. Dalam keilahiannya tentu dia adalah kudus. Dalam kemanusiaannya pun dia tidak berbuat dosa. Termasuk mohon maaf ketika dia disusui oleh ibunya atau Ya apa dosanya disusui? enggak? Kan saya bilang dia kudus tidak berdosa. Kalau kamu merujuk kepada suci tidak berdosa, perbuatan dosa apa yang sudah dilakukan? Enggak, yang dimaksud suci itu apakah termasuk Yang bagian dari dimaksud tubuh suci adalah semua tubuh Yesus? Gini bang. Yang dimaksud suci itu, suci, kudus itu tidak berdosa bang. Ngerti nggak sih? Secara otak gitu. Oke. Yang saya maksud itu berarti apakah tubuh Yesus itu suci? Tubuh kemanusiaannya itu sama seperti kita, tidak berdosa. Oke, tapi apakah Kan semuanya orang suci? bang, gini ya bang, nggak ada dibilang orang berak itu berdosa, nggak ada. Jangan longor, jangan idiot ya. Sekali lagi saya Enggak. katakan ya. Orang makan itu nggak berdosa, orang menyusui itu bukan dosa bang. Kepalamu ada nggak sih bang? Ya? Saya di mute terus kalau mau Iya, jawab. karena Anda jangan jadi bodoh di sini. Nah, karena saya ingin tahu kebenarannya kan, Iya. karena Anda pintar. Sebentar. Anda ingin cari tahu kebenaran? Berarti Anda ingin cari tahu Tuhan dong, Tuhan Yesus dong. Iya, Karena Yesus iya. adalah kebenaran. Oke, konsekuensi yang Anda katakan ketika Anda mencari kebenaran, berarti tidak ada kebenaran di imanmu. Berarti di dalam sesembahanmu juga nggak ada kebenaran ya. Saya kan Makanya lagi kamu cari belajar. di sini. Ya memang kebenaran itu adalah Sang Kristus. Di luar Kristus itu adalah kebohongan. Bagus. Oke. Kalau semuanya dari tubuh Yesus itu suci, maaf, beliau kan juga buang air
kencing juga, sunat Nah, ini juga dia. kayak gitu. Sekarang saya tanya, buang air kencing apakah berdosa? Enggak. Jauh. Iya, kalau buang air kencing aja nggak berdosa, di mana nggak sucinya? Kita di sini bukan mau mencari kotoran ya. Kan Anda mau cari kebenaran. Kebenaran bukan kotoran. Kan Anda mau cari Yesus gitu ya. Tapi thank you ya Bang ya. Abang udah mengatakan Anda mau cari kebenaran. Maka Anda harus mencari Tuhan Yesus. Karena kebenaran itu hanyalah Tuhan Yesus. Di luar dari Tuhan Yesus itu tidak ada kebenaran. Thank you Bang. Ya, kalau ada setelah Yesus, kalian tahu uang asli itu pasti ditiru. Nah, uang palsu ini tidak mungkin duluan rilis. Pasti yang duluan rilis itu adalah uang asli. Uang palsu kok dicoba-coba. Gitu ya. Terima kasih mau cari kebenaran di dalam Kristus. Karena memang tidak ada kebenaran di luar Kristus. Good. Halo Rahmat. Halo. Hai, sang Kristen Bang Rahmat. Ya. Islam. Ada mau ditanya Bang Rahmat? Iya, enggak sih jadi Iya pembicaraan atau yang enggak nih Bang? Enggak jelas iya atau enggak? Iya, jadi nggak usah bertanya. Akhirnya Jadi aku bertanya pembicaraan apa, yang Bang? tadi, pembicaraan yang bertanya tadi apa? aja. Melanjutkan bertanya apa, Bang? obrolan tadi, obrolan Oke, yang tadi boleh, aja, boleh. Mbak. Iya. Silakan. Itu kan kakak selalu berbicara itu uang palsu, yang asli mana, uang palsu itu pasti datang belakangan, yang Logikanya asli gitu itu nggak, pasti Bang? duluan. Logikanya Iya gitu logika, nggak? iya Logikanya logikanya gitu masuk benar Mbak, masuk. Nah sekarang saya juga berlogika bertanya dah ya. Boleh. Ya. Itu kalau rokok itu kan terdiri dari kertas, cengkeh, dan tembakau ya Mbak. Gila dijadikan satu menjadi rokok ya Mbak. Antara Ya. cengkeh, Betul. tembakau, dan kertas dijadikan satu. Nah, seperti Tuhan lah ada Bapa, Roh, dan Anak. Sekarang saya tanya, rokok itu pernah nggak mengaku dirinya rokok? Kan logika Pak. Iya, itu logikanya. Ada logika. Kalau Allah saya itu berbicara, ya, dia mengatakan dirinya adalah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Sekarang saya tanya, rokok itu bisa nggak memperkenalkan dirinya rokok? Bagaimana dengan uang palsu Mbak? Sama Palsu. seperti Uang palsu dan uang ada, asli. Baik, ini saya jawab ya. Tembakau atau rokok yang Anda bilang tadi, dia si tembakau itu, si cengkeh itu nggak pernah bisa mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Nah, Baik, saya perjelas Mbak. Saya perjelas. silakan. Ya, itu kan maksudnya begini. Ini bukan masalah tentang firman atau gimana. Ini kan kakak bilang barusan logika. Mari kita berlogika. Kalau cengkeh, tembakau, dan kertas dijadikan satu, itu akan menjadi satu batang rokok. Dan bila dipisah-pisah akanlah menjadi rokok lagi. Kalau dipisah-pisah, begitupun. Kalau Roh dipisah-pisah, dipisah, bukan Tuhan rokok ya, Bang, dipisah. Sebentar, Roh kalau dipisah bukan rokok ya? Bukan rokok kalau dipisah. Makanya jangan pernah mengatakan ilah kami itu tiga, karena Allah kami satu. Kalau rohnya dipisah, Mana ada roh Allah berpisah dengan Allah? Tidak Bapaknya ada dipisah, firman Allah anaknya berpisah dipisah. dengan Allah. anak dipisah, roh dipisah, anak Yang dipisah, misahin- bapak dipisah, gimana Yang itu? misahin anak sama roh siapa? Kan berlogika, Mbak. Katanya Iya. berlogika. Iya, baiklah Nah, kita ya. berlogika. Sekarang Ya. saya tanya, kalau cengkeh dipisah, tembakau Nah. dipisah, itu disebut rokok nggak? Bukan rokok lagi, begitupun anak dipisah, roh dipisah, apakah Tuhan lagi? Iya, jadi jangan pernah memisahkan Allah kami menjadi tiga, karena Allah kami cuma satu. Kalau dipisah, anak, roh, Iya, karena Allah kami hanya satu, tidak pernah terpisah. Ya jangan mengatakan Allah kami tiga lagi ya. oke, kita Baik, sampingkan ya Mbak ya. bagus. Saya bertanya sekarang. Kita sampingkan biar yang di bawah yang menilai. Iya dong. Ya nggak apa-apa Mbak. Jadi begini Mbak, itu ada di Yohanes 5:37 yang Silakan berbunyi, bacakan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, karena tidak pernah mendengar suaranya
rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupanya pun, tolong digarisbawahi, rupanya pun Betul, tidak pernah betul. kamu lihat. Itu gimana dengar suaranya? Rupanya aja nggak pernah dilihat. Kok kamu bilang dia? Makanya dia datang dalam berbagai Berbagai apa? teofani. Oh, kirain berbagai suku. Ya, terus selanjutkan. Udah, itu aja. Oh, itu. Sebenarnya begini, Mbak ya. Jadi kitab Mbak itu merujuk selalu ke Yahudi bahwa ada persamaan atau gimana, atau merujuklah lebih kepada kitab Yahudi, ya kan. Sedangkan menurut Yahudi pun ada itu di Torah itu, Mbak. Yesus dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Tuhan Allah. Berarti menyamakan dirinya dengan Allah, dan ini merupakan penghujatan yang harus dihukum. Itu udah jelas, bahkan dia ada di kitabnya, Mbak. Dan Yohanes 22. Yohanes. Jadi sebentar Bang. Jadi kalau kalian mengatakan mana Yesus mengaku Allah, justru dia disalib karena dia mengaku Allah. Sekarang tunjukkan datanya. Untuk ya. Jadi untuk pemuka agama kalian yang selalu mengatakan di mana Yesus mengaku Tuhan sembahlah aku, mengaku Allah sembahlah aku, justru karena dia mengaku itulah makanya dia disalib. Ya, makanya Yesus disalib ya, Mbak ya. Nah, iya, Makanya jadi Yesus jangan disalib bilang, harus oke. ada datanya. Makanya jangan bilang diserupain. Nah, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu diserupakan ya, itu adalah pemfitnah. Dalilnya Yesus disalib, Kak. Yesus disalib ada dalilnya, mau ditunjukkan. Banyak banget lah dalilnya. Oh, coba Mbak, Tapi kalau nanti saya dalil akan diserupakan, tapi kalau nanti saya dalil akan buka juga diserupakan. dalilnya. Oke, silakan buka dalil apa? Ya, Kakak buka, makanya saya minta ada dalilnya. Saya telah disalib, dikatakan gitu di situ ada. Aku Saya telah disalib, bentar Bang. Aku telah disalib oke. atau gimana menunjukkan bahwa itu disalib. Coba silakan. Oke. Sekarang gini Bang, saya tanya Bang, apakah kalau orang disalib ngaku-ngaku, hai aku disalib gitu? Gua begitu jawabnya. Iya, sekarang saya Nggak bisa tanya, begitu karena Kak Anda jawabnya. gini Bang, gini ya. Anda, kitab saya ini bukan kitab karangan manusia. Makanya Anda mau membuktikan ada karangan yang mengatakan, hai aku disalib. Nah ini kan karangan manusia. Kalau penyaliban itu ada, tentu kesaksian orang lah yang menjadi bukti. Tapi kalau ngaku-ngaku, hai aku disalib. Nah itu, kalau Anda pengen ayat yang seperti itu, Anda mengira ayat Alkitab kami ayat buatanmu. Nah, Alkitab kami ini bukan kehendak manusia. Ya, bukan kehendak orang yang harus letterlek seperti yang kamu mau. Ya baik, kalau nggak bisa tunjukin datanya nggak apa-apa. Sebentar, kalau sempat ada ayat yang seperti kamu, jangan-jangan Alkitab saya ini adalah buatan kamu. Kita kesampingkan. Memang nggak bisa tunjukin datanya nggak apa-apa. Gini, Bang. Nggak apa-apa, Anda Pak. tadi sudah Kita bawa kesampingkan. Yohanes. Bentar, Ya. jangan dikesampingkan. Anda tadi sudah bawa Yohanes. Berarti Anda sudah pernah membaca bahwa Yesus disalib ya? Saya nggak pernah menunjukkan data seperti itu, Kak. Oke. Anda bisa buka di Matius 27 mulai dari ayat 33. Oke. Sebentar ya Kak, saya cari ya Kak ya. Ya, boleh. Dicari. Ya bentar Kak, saya jeda bentar, tapi nggak jangan bersama dia disalibkan 2 orang. Ya. Sampai lagi ke bawahnya. Itu kan 38, 39, 40. Disalibkan 2 orang penyamun. Dari sini aja udah jelas Mbak, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Mana Yesusnya Mbak? Lah, turun lagi baca. 39, 40-nya. 39 sama 40. Bersama dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Lalu 39-nya baca lagi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Lanjut lagi. Jikalau Selamatkanlah engkau dirimu, anak jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Berarti dia di atas Jikalau salib. engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat, ya kan? Dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, ini
Di mana? Coba tolong jelaskan, Mbak. Apakah Yesus menyatakan dirinya disalib? Itu yang saya pertanyakan. Kan kamu Apakah tadi- Yesus disalib? Nih, tadi sebelumnya statement kamu dia mengaku anak Allah, ya kan? Nah, ya kan? Dia di situ disaksikan banyak orang disalibkan. Terus Anda Ya. apa? Ya. Jadi yang disalib ini 2 orang, Mbak. 3 orang lah kan bersamanya. Ya 3 orang Ada 2 malah. orang. Saya bilang agak sedikit 2 orang, Mbak, malah 3 orang. Dengan Loh, jadi 3 orang yang disalib. Yesus 1, 2 orang di sebelahnya. Gimana sih? ini Anda? ini kan disalibkan 2 orang. Disalibkan 2 orang. Bersama disalib. dengan dia toh? Bersama dengan dia. Baca nggak? Ya. Ya, disalibkan 2 orang. Iya, disalibkan bersama dia 2 orang. Dibaca lagi bang. Aduh, blow on-nya luar biasa ya. Ini kualitas yang nggak jelas ya kayak gini loh. Iya tahu, Mbak. Tahu. Samanya dengan dia. Maksudnya ini yang disalib 2 orang penyamun kan. Nah, bersama dengan dia. Ini maksud saya tertuliskah jelas di situ Yesus disalib? Itu, Kak, tertuliskah disalib? Jelas ini kan beda, Kak. Beda. Bahasanya beda ini sebenarnya yang saya Sekarang pertanyakan. saya tanya, kalau bersama dengan dia ada 2 orang disalib, dia disalib nggak? Bersama dengan dia ada 2 orang lagi disalib, itu dia disalib nggak? Anda kayaknya sekolah aja ya dulu ya. Ya, ini sangat menjijikkan orang-orang yang sudah menggunakan logika, tetapi pura-pura goblok karena mau diserupakan. Oh, umbi-umbian apa segininya ya, ininya ya. Mau mencari kesalahan ya. Ini saran saya, abang cari dulu data, ya. Cari dulu data di abad 1 yang mengatakan dia diserupakan. Itu aja tugas Anda. Bersama dengan dia ada 2 orang disalib. Ya kalau nggak disalib dianya, cemana? Kualitas kalian ya, kualitas kalian itu ketika kalian mau mencari-cari olok-olokan ya. Dari olok-olokan yang kalian berikan itu, kalian memperlihatkan daya tangkap kalian dalam membaca kurang. Itu 1. Yang kedua, ya, berbohong itu lebih utama daripada logika. Yang saya lihat seperti itu. Karena berbohong itu paling penting. Sekalipun dia mengerti, dia harus berbohong. Ya, Atas kasih sayang dan kebesaran Tuhan, kenapa hal serupa itu nggak dia lakukan untuk makhluknya yang lain seperti iblis contohnya? iblis tidak mau. Iblis tidak menerima. Anda juga kan tidak mau sama seperti iblis. Anda kan tidak mau pengorbanan dia. Ya sama seperti iblis. Nah, sebentar. Iblis tidak menginginkan pengorbanan Yesus. Makanya dia tidak mau Yesus disalib. Anda, pokoknya gini ya. Iblis itu, semua iblis itu tidak menerima kebaikan dia. Makanya mereka menolak. Siapa saja yang menolak Yesus itu disalib, itu adalah iblis. Gitu bang. Kenapa nggak untuk iblis? Udah dia untuk berkorban. Masalahnya iblisnya nggak mau. Jadi kalau ada, gini ya bang ya. Jadi kalau ada manusia yang seperti iblis tidak mau ditebus oleh Kristus, ya itu kawanan iblis. Dari mana ibu tahu bahwa iblis nggak mau ditebus? Ya iblis memang tidak mau bertobat. Karena iblis tidak pernah mau bertobat. Kalau Loh, sekarang tunjukkan dalilnya bahwa iblis mau bertobat. Masalahnya nggak ada. Dia bahkan nggak mau. Makanya iblis ngapain ditebus? enggak, saya kembalikan ke ibu. Konteksnya kan ini Tuhan ini maha kasih sayang segala macam itu. Iblis dan setan atau apapun namanya itu juga ciptaan dia. Kenapa manusia yang Masalahnya iblisnya nggak mau. Kan udah dibilang iblisnya nggak mau, Mukidi. Ini mau nyampe nggak? Semua, jangankan iblis ya bang, abang aja nggak mau bang, sama kayak iblis nggak mau ditebus oleh Yesus. Ya, Makanya jangan kamu kayak tidak beriman gini. kepada Yesus. Jangan sedih miut. Iblis Ada lagi yang mau ditanya? Dia. Ada lagi yang mau ditanya?
Enggak, kita belum selesai loh. Silakan. Kalau itu iblis juga ciptaan Tuhan, kenapa dia nggak mau melakukan hal serupa? Dia menebus siapa Dosa-dosa saja yang dia. mau. Bang, denger ya Bang ya. Ini sekali lagi Bang. Bang, abang bisa dengar suara saya? Kalau Bunda bicara seperti itu, kekuasaan Tuhan itu seolah-olah milih-milih gitu. Udah, Nggak udah. besar. Oke, udah. Gantian. Nggak maha besar, nggak maha kasih sayang, gitu loh. Udah gantian. Bisa mendengarkan saya? Iya, coba. Oke, masalahnya Bang, iblisnya nggak mau ditebus Yesus. Semua setan di dunia ini yang tidak mau ditebus Yesus itu adalah kawanan iblis. Ngerti nggak? Kalau kamu bilang berarti kasih sayangnya milih-milih dong, tidak maha besar dong. Gini. Semua yang mau menerima penebusan itu dia kasihi. Barang siapa yang tidak mau, ya tidak apa-apa. Sekarang saya tanya abang, Bang, saya kasih analogi ya. Ini kepalanya nggak nyampe ya. Saya punya 1 miliar. Dikasihlah 1 miliar ini sama siapa saja. Nih dikasih 1 miliar. Iblisnya nggak mau. Setan-setannya nggak mau nerima. Terus kau bilang, aku nggak kasih sayang sama iblis. Wong dia nggak nerima kok. Gimana? Enggak, Bang. Ini Tuhan Yesus ngasih setiap orang tuh 1 miliar. Itulah keselamatan itu. Dikasih nih, ditawarkan ini. Namamu akal, tapi lu kayaknya nggak punya akal ya Bang ya. Oke? Itu memberikan semua kepada semua masing-masing 1 miliar. Nah, ada setan yang nggak mau nerima. Terus kau salahkan Tuhannya. Sama seperti kamu akal sehat. Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk kamu, tapi kamu nolak. Jangan selalu itu. gini. Oke, saya boleh ngomong. Nah, udah akal kau dulu kau pakai. Ya, jadi pengampunan atau penghapusan dosa itu hanya bisa dilakukan melalui kurban. Dari Adam jatuh ke dalam dosa, Allah juga melakukan kurban. Keturunan Adam dan Hawa sampai kepada Abraham, Musa, Daud, sampai kepada Yesus dan sampai ke Kristen hingga saat ini. Kami itu bisa diampuni dosanya melalui kurban. Kurban kan banyak. Kurban apa ini? Kurban ayam. Menumpahkan darah ya. Ada aturannya di dalam Alkitab. Kurban itu biasanya itu adalah berupa domba, sapi atau burung tekukur. Nah itu, hanya itu yang ada di dalam Alkitab. Ya, di dalam kitab Tauratnya Musa. Nah, dan semua itu akhirnya digenapi oleh Yesus melalui penumpahan darahnya. Sehingga kurban-kurban yang ada di perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Dan melalui darah Yesus itulah kurban itu dilakukan sampai detik ini. Wah, nggak masuk akal itu. Gak apa-apa, ini kan hukum Taurat Musa. Kurang detail itu. Nggak masalah. Nggak masalah kalau Anda bilang kurang detail atau apa. Saya kalau mau menjelaskan secara detail di sini butuh bertahun-tahun. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Ya tetap itu tentang cara penghapusan dosa buat Kristeni. Gimana? Ya. Seperti itu, dengan menumpahkan darah, dengan cara berkurban, itulah penghapusan dosa dari zaman Adam sampai kepada kami. Berarti Ini kalau menurut hukum Taurat. Halo, berarti Kenapa? kalau setiap kali berbuat dosa harus berkorban selalu gitu? Betul, Bang. Makanya kami lakukan itu dalam bentuk ekaristi atau sakramen perjamuan kudus. Enak dong berbuat dosa, kurban terus. Oke, Anda mau nanya apa lagi? Ya, tentang penghapusan dosa tadi. Ada lagi yang mau ditanya? Mau Kurban seperti itu apa lagi yang Anda pertanyakan? Berarti kalau makin banyak berbuat dosa berulang kali tetap ada Oke, sama seperti seorang anak bikin salah terhadap orang tuanya. Apakah Anda mau menjadi anak yang tidak tahu diri? Ya itu pilihan. Demikian orang Kristen. Kalau dia sudah tahu diampuni dosanya, apakah dia mau menjadi anak yang tidak tahu diri? Kami orang Kristen bukan anak-anak yang tidak punya otak dan tidak punya hati. Yang kalau sudah dosa kami diampuni, kami berbuat seenak-enaknya. Nah, kalau pikiran Anda mungkin yang seperti itu. Anda salah Ada lagi menilai. yang mau ditanya, Bang? Anda salah menilai. Bukan kita bukan cerita anak-anak. Oke, nggak apa-apa. Abang nanya aja tentang iman kami. Kami ini orang Kristen adalah orang-orang yang tahu diri, saya bilang. Ketika kami sudah bersalah, dosa kami sudah diampuni melalui kurban yang dilakukan Yesus, kami berusaha untuk lebih baik. Inilah yang dinamakan pembaharuan iman. Ya, oleh Yesus kami diperbaharui dan dimampukan untuk kembali
kepada kodrat kami yang semula adalah tidak berbuat dosa. Jadi ketika kami tahu cara berterima kasih terhadap Tuhan kami akan berusaha untuk tidak berdosa. Oke, sekian Bang Anwar. Anda kan tidak tahu lagi mau bertanya apa, tapi malah bernarasikan, wah enak sekali. Anda kayak anak kecil ya. Ya, jadi kalau Anda merasa iri, enak sekali orang Kristen, masuk Kristen Bang. Wah, Anda sudah tahu. Sebegitu bersyukurnya kami dikasihi Tuhan Yesus, karena Allah kami Maha Pengasih ya. Tidak seperti ilah-ilah lain yang tidak pernah mengasihi dan tidak pernah menunjukkan kasihnya. Nah, jadi kalau kalian tidak dikasihi oleh Allah kalian, ya itu derita kalian. Kalau pengen enak kayak orang Kristen, dikasihi Tuhannya, ya masuk Kristen. Boleh. Nah, saya salah satu orang percaya, cuman support aja untuk live ini dan sekaligus mau bertanya buat Kak Selena ya. Apa sih pentingnya buat kami umat Kristiani untuk menjelaskan gitu kepada orang-orang kenapa kok kayaknya kakak rajin banget gitu jelasin tentang iman Kristen? Kenapa? Karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus kami memberi pertanggungjawaban iman. Itulah yang namanya apologetika. Kita harus memberitakan ya, perintah Yesus, kita harus memberitakan kebenaran itu kepada seluruh makhluk, termasuk makhluk-makhluk goib yang di bawah ini. Itu yang pertama. Gitu, dan kami harus, ya iya dong. Soalnya ada beberapa yang mau dikasih tahu, ada yang bebal nggak mau dikasih tahu. Masa sih tugas kita untuk Nggak apa-apa. Hambalah yang menyembah, artinya hambalah yang harus berkorban untuk Tuhan. Hamba berkorban untuk Tuhan, Bang. Logikanya, Bang, hamba nggak bisa berkorban untuk Tuhan. Kenapa? Karena hamba itu tidak mampu. Yang bisa berkorban itu adalah Tuhan. Karena yang lebih tinggi lah yang bisa menjadi korban. Kalau yang lemah menjadi korban, ya gimana logikanya, Bang? Ya maksudnya bagaimana mungkin Logikanya yang kuat lah yang berkorban, bukan yang lemah berkorban, Bang. Ini kan suatu pelesian dalam berlogika. Tidak. Berarti Coba sekarang saya tanya Bang, mungkin nggak anak berkorban demi bapak? Di mana-mana bapak selalu pengen berkorban untuk anaknya toh. Ini dalam kemanusiaan aja gitu kan. Aku mau menggantikan dia lah sakit, janganlah anakku yang sakit. Bang, di mana-mana bukan yang sakit Bang berkorban untuk yang sehat. Logikanya adalah yang sehat lah yang berkorban untuk yang nggak sehat, gitu Bang. Silakan. ya maksudnya fungsinya Tuhan ini apa sebab? Kan begini Mbak. Tuhan itu sesuatu sembahan. Artinya dia tidak akan memerlukan dia tidak akan menjatuhkan derajatnya sebagai Tuhan jika dia berbuat apa-apa kepada Seketika hambanya. Tuhan berkorban dia menjatuhkan derajatnya. Artinya Sebentar artinya, ya. Anda ngomong belepotan dan gak ada poinnya ya. Sekalipun emas menjatuhkan dirinya ke dalam lumpur, dia tetap emas. Dia tidak pernah jadi lumpur. Longor. Bukan logika kah seperti itu? Kalau Tuhan merendahkan dirinya menjadi hamba, itu tidak menjatuhkan kodrat dia adalah Tuhan. kembali ke pembahasan awal tadi Mbak. Tugasnya hamba adalah menyembah untuk Tuhan. Anda bertanya aja Bang. Anda bertanya saja, saya syiar agama saya. Silakan, karena narasi Anda semuanya kosong dan logika fallacy. Silakan. Nah, maksudku begini, untuk apa Tuhan berkorban untuk hambanya? Karena hambanya tidak mampu, lemah. Kenapa berarti tidak mampu? Sekarang, pada saat Yesus ini mati di kayu salib, dia nyawanya itu kemana? Terima kasih ya Bang kemana? sudah mengakui Yesus saya disalib, bukan diserupakan ya. Ya kita kan membahas masalah agama. Satu poin ya. Jadi kalau ada Saya tidak orang mengakui. bilang, Kalau ketika kita kan, Yesus mati disalib, saya sangat berterima kasih. iya, Bukan ada iblis yang saya tidak mengakui. Kan kita tidak ini membahas agama Anda. Saya selalu apresiasi dengan orang-orang yang mengatakan Yesus disalib. Saya selalu apresiasi. Kenapa? Karena Tuhan saya ini selalu difitnah diserupakan. Makanya saya senang sekali ketika kalian mengatakan Yesus disalib, Yesus disalib. Puji Tuhan, ya. Ya, pada saat dia ini mati di kayu salib ini, nyawanya kemana itu?
Nyawa kemanusiaannya itu dia titipkan kepada Sang Bapa. Nah, Bapak itu siapa? Bapa itu adalah Allah. Hmm? Bapa itu adalah Allah. Yesus adalah firman-Nya Allah. Bapak adalah Allah. Iya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu. Allah itu Bapak. Allah kami itu Bapa. Dan itulah sejatinya Tuhan. Allah itu Bapa. Ya. Sama-sama dengan firman-Nya dan roh-Nya. Berarti Yesus Allah itu itu yang adalah firman-Nya Bapa. Maka Yesus dalam keilahiannya satu di dalam Bapa yang adalah Allah. Jadi yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapak? Yesus itu adalah firman yang menyatakan ketuhanannya Sang Bapa. Kalau dia satu di dalam Bapa, maka Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah firman yang menyatakan ketuhanannya Bapa. Iya. Nah, berarti Bapak lah yang Tuhan, bukan Yesus. Kalau Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, maka Yesus adalah Tuhan. Nah, kok begitu? Iya dong. Karena suara saya yang menyatakan tubuh saya, suara saya adalah manusia. Karena saya adalah manusia. Tidak mungkin Agatha itu cuma tubuhnya aja. Maka suaranya, nafasnya itu juga Agatha. Demikian Allah kami yang adalah Bapa, firman-Nya pasti Allah, rohnya pasti Allah. Itulah Tritunggal. Nah, berarti Yesus ini bukan manusia. Yesus ini manusia dan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Tunggu Mbak, firman itu apa dulu? Artikan lebih firman Firman itu itu apa? adalah kenyataan diri Allah. Perkataannya Kenyataan, Allah. perkataan. Perkataan dan penyataan Allah. Oke, perkataan dan pernyataan Allah. Berarti Bukan dalam Allah, bentuk Bang. Bukan Allah, nggak ya ada. Bapak lah maksudnya. Iya, Allah. Ya. Berarti firman itu dalam bentuk kalimat begitu ya? Firman itu adalah terang karena Allah itu terang, maka firman-Nya adalah terang. Dasarnya di 1 Definisikan Timotius dulu. 6 ayat 16. Definisikan dulu Mbak, firman itu Yohanes apa? 1 ayat 9 dan 10 terang. Definisikan dulu firman itu apa? Kan Anda tadi Firman mengatakan itu adalah bahwa firman adalah penyataan dan pernyataan. pernyataan diri Allah. pernyataan diri Allah. Berarti dalam bentuk Penyataan, dengar dulu. Penyata. Berarti yang menyatakan, membuat jadi nyata. Penyataan dan pernyataan diri Allah yang enggak kelihatan. yang nggak kelihatan. Berarti bukan berbentuk manusia ya, seperti Yesus ini. Betul. Karena itu kemanusiaan Yesus itu bukan Allah, tetapi firman yang di dalam tubuh Yesus itu adalah Allah. Jadi kenapa umat Kristen itu Makanya kami menyembah Yesus itu dalam keilahiannya yang menggunakan kemanusiaan. Kan paham dari kemarin. Bukan dari tadi seandainya abang mengkima omongan saya ya, dikima ya bang. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yang kami sembah itu keilahiannya yang satu di dalam Sang Bapa yang mengenakan daging atau yang mengenakan kemanusiaan. Dikima ya sayang ya. Silakan. Loh, kemana abangnya? Loh bang naik dong bang.